Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu terus merasakan kasih-Nya Tuhan. Bapak Ibu, sore hari ini kita bersama akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelum kita bersama mendengarkan renungan firman Tuhan, saya mengajak dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada, terlebih dahulu kita mengangkat satu pujian yang mengatakan, "Ku yakin saat Kau berfirman." Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh saudara. Biarlah kita boleh menyiapkan hati kita masing-masing untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu, sebelum kita bersama mendengarkan renungan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, untuk kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Kami percaya ya Bapa, dengan keadaan dan situasi kehidupan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami saat ini, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri ya Bapa. Engkau selalu menuntun langkah kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, ajarilah kami sebagai anak-anak-Mu, orang-orang percaya, menyadari bahwa Engkau adalah Bapa yang sungguh mengasihi kami, yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, saat ini hamba berdoa dimanapun setiap jemaat-jemaat Tuhan, saudara-saudari kami terkasih, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan menyertai kehidupan mereka. Dan saat ini kami bersama akan mendengarkan renungan firman. Biarkan firman yang hamba-Mu sampaikan itu adalah suara hatinya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mendengar dan memperdengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama katakan amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Apa kabar semuanya? Saya percaya bahwa Tuhan selalu baik, dari dulu, saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Dimanapun saudara berada, saya percaya bahwa Tuhan selalu menyertai langkah hidup saudara.
baik pagi, siang, malam, ketika saya dan saudara menyadari bahwa kehidupan ini adalah sangat indah, ketika kita menyadari bahwa Tuhan senantiasa ada di kehidupan saya dan saudara. Saya juga percaya saudara bahwa perjalanan iman saudara semakin karib dengan Tuhan. Mari kita saudara terus membangun persekutuan dengan Tuhan. Mari kita terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ketika saya dan saudara terus menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan, saya percaya saudara tidak akan pernah takut untuk menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Baik itu dengan masalah mungkin keluarga, di dalam keluarga mungkin ada masalah perekonomian, dan lain sebagainya. Bahkan saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, mungkin dengan problem ataupun masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini sebagai warga negara Indonesia. Saya sebagai hamba Tuhan sebenarnya bisa dikatakan sedikit sedih karena virus corona sudah ada di Indonesia dan menyebar di beberapa daerah. Tetapi saya ketika berdoa, saya mengerti dan semakin ingin cari tahu apa maksudnya Tuhan, kenapa harus terjadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, saya mengatakan ini bukan masalah, tetapi ini adalah ujian. Ujian bagi saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan untuk menjalani hari-hari dan kehidupan ini. Apakah kita menjadi orang percaya yang khawatir dan takut? Percayalah saudara, ketika hidup saya dan saudara seutuhnya diserahkan kepada Tuhan, menjalani hari-hari saya dan kehidupan saudara dengan iman dan berhikmat kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup saya dan saudara. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan sore hari ini yang terambil di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15 saja. 2 Tawarik pasal 7 ayat 13 sampai 15 saja. Saya akan membacakan bagi kita sekalian, Bapak Ibu bisa menyimaknya, dan saya rindu Bapak Ibu juga bisa membuka Alkitab Bapak Ibu dan saudara-saudari di tempat di mana saudara berada. Ayat 13, 14 dan 15 saya akan membacakan. Begini bunyi firman Tuhan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku, lalu berbaliklah dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Amin. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih daripada itu yang melakukan firman-Nya. Saya memberikan tema saat ini adalah pemulihan mendatangkan berkat Tuhan. Amin. Bapak Ibu bisa katakan bersama dengan saya, pemulihan mendatangkan berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kalau mendengar kata pemulihan atau berbicara tentang kata pemulihan, pemulihan itu berasal dari kata pulih, yang artinya adalah kembali menjadi baik, menjadi sehat seperti semula, tidak sakit lagi. Dan kalau kita juga mendengar kata pemulihan ini berasal dari kata pulih, yang artinya sembuh total,
menjadi lebih sangat baik, atau mungkin bisa dikatakan menjadi baru lagi, bisa dikatakan seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, pemulihan berarti adalah proses, ya. Cara atau upaya kita, apa yang harus kita lakukan supaya saya dan saudara menjadi pulih. Nah, ini saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kalau mungkin kita sedang sakit, ya, luka begitu, pasti kita punya kerinduan besar bagaimana supaya luka saya ini sembuh, kan gitu. Kalau sudah lukanya semakin kering, pasti saudara akan terus berusaha kira-kira obat apa yang akan saya pakai supaya penyakit ini total sembuh seperti semula. Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ini sebenarnya sedang ingin menggali, inilah kenyataan yang sebenarnya hidup saya dan saudara harus dipulihkan. Ya, percayalah saat saudara mengalami namanya pemulihan, saudara mengalami namanya pertobatan, meninggalkan perbuatan dosa saudara, dosa yang mungkin dosa yang sering saudara lakukan, apa itu? Saudara. Dan saudara mungkin bisa dikatakan lahir baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, pengenalan pribadi ke saudara dengan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Saya percaya saudaraku, berkat dan akan nyata terus dialami oleh saya dan saudara. Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, saya sedang berpikir berarti penting sekali namanya pemulihan, bukan? Kalau memang berkat Tuhan akan dinyatakan kepada orang-orang yang sungguh lahir baru, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, kenapa kita tidak mau mengalami pemulihan itu? Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kalau berbicara tentang pemulihan, kalau berbicara tentang berkat, berkat itu bukan secara materi saja, kaya dan sebagainya. Saudara terkasih, memang itu adalah bagian yang di dalamnya, tetapi yang terpenting adalah berbicara tentang berkat, saudaraku. Ya. Berkat ketika saya dan saudara merasakan pembebasan atas belenggu dosa. Berkat di saat saya dan saudara merasakan bahwa belenggu sakit, penyakit, bahwa kegagalan di dalam kehidupan saya dan saudara itu disingkirkan dari hidup saya dan saudara. Itu juga bagian dari berkat. Banyak kalau berbicara tentang berkat, saudaraku, kita masih bisa bernafas. Itu semuanya juga karena berkat kasih Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kalau kita mengingat berita-berita belakangan ini, banyak saudara-saudari kita yang sudah mungkin mengalami sakit karena virus corona. Mungkin ada di antaranya yang sudah meninggal. Bahkan itu saudaraku terjadi tidak hanya di beberapa negara di luar sana, tetapi ternyata sudah ada juga di Indonesia. Saya ingin menyampaikan di tempat ini, apa keterbebanan saudara bagi saudara-saudari kita saat ini? Adakah saya dan saudara mau meluangkan waktu kita untuk berdoa bagi mereka, untuk menopang supaya setiap anak-anak Tuhan yang mungkin melakukan banyak hal secara khusus, mungkin saudaraku, baik perawat, dokter dan sebagainya, kita bisa topang mereka di dalam doa. Biarkan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam pribadi mereka. Dan saya percaya saudaraku, melalui ujian ini tidak membuat iman jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang percaya semakin kecil, tetapi semakin berani untuk menjalani kehidupan. Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ini penting bagi saya dan saudara. Nah, saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, saya ingin menyampaikan dari 2 Tawari pasal 7 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14 ini, saudara. Ya, ini adalah satu berita yang luar biasa sekali. Firman Tuhan yang disampaikan kepada Raja Salomo pada waktu itu, yang dimana Raja Salomo pada waktu itu juga firmannya sedang ditujukan kepada Israel. Ya, secara khusus waktu itu Salomo setelah selesai membangun bait Allah dan mentapiskannya. Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kalau saudara membaca dari ayat yang pertama, ya, pasal 7 ini, hingga terus sampai ayat yang ke-22, di situ cukup menjelaskan banyak hal pengenalan akan pribadi Yesus Kristus, pengenalan akan Tuhan Allah.
Tuhan Allah akan datang kepada saya dan saudara. Tuhan Allah akan selalu ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan Allah akan senang melihat kehidupan saya dan saudara ketika saya dan saudara menjadi penyembahnya. Tetapi Tuhan Allah akan memberikan satu pembalasan ketika saya dan saudara meninggalkan Dia. Katanya firman Tuhan seperti itu. Saudara nanti bisa membukanya masing-masing di ayat yang ke-19 sampai yang ke-22. Kurang lebih saya akan membacakan ayat ke-19-nya. Begini bunyinya, saudara. Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, saya merinding dan merasa seperti ngeri sekali mendengar perkataan Tuhan Allah ini. Karena pada waktu itu Tuhan Allah langsung menemui Salomo. Dan Tuhan Allah berpesan kepada Salomo, bahkan kepada bangsa Israel pada waktu itu, ketika engkau menyembah Allah lain, aku akan mencabut engkau dari negeri ini. Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, berarti yang perlu dan saya saudara pahami saat ini adalah Tuhan terlalu sayang dan rindu supaya saya dan saudara, orang pilihan-pilihan Tuhan ini, sungguh-sungguh mempercayai Dia, sungguh-sungguh beriman kepada Dia, sungguh-sungguh tinggal di dalam Dia, sungguh-sungguh bersekutu di dalam Dia. Saudara yang terkasih, hati-hati. Saya suka sekali sering menyampaikan kepada jemaat-jemaat di tempat kami bahwa hidup saya dan saudara itu adalah singkat. Firman Tuhan Yakobus 4 ayat yang ke-14 kalau tidak salah saudara mengatakan, hidup saya dan saudara itu seperti uap saja. Tidak tahu saya dan saudara kapan akan meninggalkan hidup ini. Ketika saya dan saudara akan meninggalkan kehidupan ini, apakah saya dan saudara sudah punya bekalnya atau belum? Penting bagi saya dan saudara berbalik dan sungguh-sungguh mengenal Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya pemulihan terjadi dalam hidup saya dan saudara? Ada 3 bagian penting saya ingin sampaikan kepada saudara saat ini. Yang pertama adalah ketika saya dan saudara ingin mengalami pemulihan, hubungan kita dengan Allah harus terlebih dahulu dipulihkan. Amin. Coba ulangi saudara dengan saya bersama-sama. 1, 2, 3. Yang pertama tadi apa saudara? Hubungan kita dengan Allah harus terlebih dahulu diperbaiki, atau harus terlebih dahulu dipulihkan. Kenapa saya menyampaikan hal ini saudara? Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kita ini spesial diciptakan oleh Tuhan Allah. Tetapi saudara, kalau kita membaca Kejadian pasal yang kedua, pasal yang ketiga, secara khusus pasal yang ketiga, cukup menjelaskan disitulah ada namanya kebobrokan manusia, saudaraku. Ketika manusia yaitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saudaraku, hubungan antara manusia dan Allah itu renggang, terpisah, saudaraku. Retak hubungan antara Tuhan Allah dengan manusia karena keegoisan manusia. Saudara bisa membacanya dan saudara bisa melihat ceritanya di dalam Kejadian pasal yang kedua dan ketiga. Di situ cukup jelas sekali. Maka daripada itu saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ya, ketika saya dan saudara menyadari bahwa sebenarnya memang betul hubungan manusia dan Allah itu rusak, ya, manusia selalu diperhadapkan dengan maut, saudaraku. Saya menyampaikan satu hal yang perlu saya dan saudara ingat dan terus syukuri. Tetapi Allah dengan kasih-Nya memberikan anaknya yang tunggal. Saudara hafal Yohanes 3:16 apa? Di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, luar biasa sekali. Ini firman Tuhan yang luar biasa, menyapa, mengingatkan, menegur saya dan saudara untuk mengingat kasih Allah yang luar biasa, yang sebenarnya saya dan saudara ini bukan siapa-siapa, orang yang hidup di dalam dosa, tetapi menerima kasih yang luar biasa. Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, saya nggak tahu problem saudara, masalah saudara, tantangan saudara saat ini.
Tetapi satu hal saya ingin menyampaikan melalui renungan firman Tuhan. Tuhan Allah pada waktu itu merindukan supaya Israel sungguh-sungguh bertobat dan lahir baru di hadapan Tuhan Allah. Percaya seutuhnya dan menyembah seutuhnya kepada Dia. Dan saya ingin menyampaikan di tempat ini juga saudara, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia, hidup baru, lahir baru di dalam Dia, alami pemulihan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua saudara terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, bagaimana supaya pemulihan terjadi? Yang kedua adalah hubungan kita dan diri kita ini harus juga dipulihkan, saudara. Hati-hati saudara. Terkadang kita ini lupa dengan kehidupan kita ini, saudaraku. Kita menjadi orang yang sombong. Kita menjadi orang yang masa bodoh. Kita menjadi orang yang mungkin melupakan kasih di tengah-tengah hidup saya dan saudara. Hati-hati. Saudara tadi yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, iblis tidak pernah diam. Semakin saudara dekat dengan Tuhan, semakin gencar juga iblis ingin mencoba iman saudara. Tetapi percayalah, ketika saudara terus merekat seperti lem saudara dengan Tuhan, saudara tidak pernah dikalahkan dengan situasi seperti apapun saudara. Saudara akan menjadi orang-orang yang pemenang. Saudara akan menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Yang ketiga saya ingin menyampaikan saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, bagaimana supaya pemulihan terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Ini penting saudara, terjadi dalam hidup saya dan saudara. Hubungan dengan sesama harus dipulihkan. Coba ulangi dengan saya saudara. Hubungan dengan sesama harus dipulihkan. Saudara, banyak orang-orang sudah sering, anak-anak Tuhan secara khususnya, sering datang ke gereja, tapi masih sering mengalami akar pahit. Menurut saya itu sama saja bohong. Kalau engkau mau datang ke gereja, engkau mengenal Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, engkau harus sungguh-sungguh mengasihi orang lain. Yesus saja mengajarkan kepada saya dan saudara, musuh saya dan saudara pun harus saya dan saudara kasih. Kenapa tidak? Apakah Yesus mengajarkan hal seperti itu? Tidak. Yesus tidak memandang bulu ketika ia mengasihi. Yesus tidak memandang bulu ketika ia ingin menolong orang lain. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, kenapa bagian yang ketiga cukup menarik? Hubungan dengan sesama harus dipulihkan. Karena dalam perjanjian lama juga mengingatkan kisahnya tentang Kain dan Habel. Saudara ingat kisahnya tentang Kain dan Habel? Yang dimana pada waktu itu ketika Kain dan Habel memberikan persembahan kepada Tuhan Allah, salah satu di antaranya ada yang tidak diterima, saudara. Ya. Betul tidak? Persembahannya Kain atau Habel? Persembahannya Kain. Persembahannya tidak diterima karena tidak dengan iman, dengan tidak rasa bersyukur memberikan kepada Tuhan. Akhirnya dengan cara licik ia membunuh saudara. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, ini berbicara tentang kebobrokan manusia yang sebenarnya. Selain diri kita ingin dipulihkan, kita juga perlu memulihkan hubungan saya dan saudara dengan orang yang ada di sekitar saya dan saudara. Dengan keluarga kita mungkin, dengan teman-teman kita mungkin, dengan teman-teman persekutuan mungkin, dan sebagainya. Saudara ingat, saya mungkin sering menyampaikan kepada kita sekalian dari Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Ingat saudara, kita harus berbuat baik kepada semua orang. Dan selama masih ada kesempatan. Firman Tuhan ini menjelaskan selama masih ada kesempatan, berarti bisa jadi tidak akan pernah ada namanya kesempatan itu. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, menjalani hari-hari dan kehidupan ini saat ini penuh dengan namanya ujian. Saya menyebutnya bukan tantangan, ujian. Karena ketika saya dan saudara terus menjalaninya bersama dengan Tuhan, saya percaya saudara akan semakin mengerti indahnya ketika saya dan saudara hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari saya menyampaikan dari tempat ini, jaga kesehatan saya dan saudara, jaga perjalanan iman dan persekutuan saudara dengan Tuhan, jaga juga
persekutuan saudara dengan saudara-saudara, keluarga, kerabat, sekalipun tidak bisa saling berjabatan tangan, sekalipun tidak bisa saling berpelukan, tetapi marilah dengan santun, dengan cara yang Tuhan perkenankan, kita boleh saling mendoakan dengan satu dengan yang lain. Saya menyampaikan dari tempat ini, mari kita hidup sebagai anak Tuhan, hidup di dalam pemulihan, lahir baru, dan menjadi orang-orang yang siap mengalami berkat Tuhan, kemenangan di dalam Tuhan. Jangan pernah takut, karena Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Amin. Sampai di sini firman Tuhan minggu ini. Biarkan semuanya berkenan di hadapan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, saya dan saudara diberkati, dan saya dan saudara juga menjadi pelaku-pelaku akan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk pelajaran firman-Mu, mengingatkan kami, Engkau selalu rindu supaya kami mengalami pemulihan ya Bapa, lahir baru, meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa kami, dan berbalik kepada Engkau. Tuhan Yesus yang baik, hamba-Mu berdoa, dimanapun dan apapun yang sedang kami lakukan, jemaat-jemaat Tuhan lakukan saat ini, biarkan penyertaan Tuhan terus mengiringi mereka. Tuhan, Kau memberikan juga kesehatan, Kau memberikan juga stamina yang baik, Kau memberikan juga hati yang rindu dan haus untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Terpuji termulialah nama-Mu. Sekalipun hamba-Mu berhenti, tetapi Roh Kudus tidak pernah berhenti, menaungi, menyapa, mengingatkan setiap pribadi kami, supaya kami terus hidup di dalam berkemenangan dengan Engkau Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus yang diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh firman-Nya, bersama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan, terus bangun persekutuan dengan Tuhan, dan terus beriman, berhikmat menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.